ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Ini adalah 0WA teman-teman untuk dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera hubungin Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama. Wah, gak kerasa kita udah masuk di bulan Juli, dan ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Wah, pastinya kalian sedang menikmati liburan kalian ya, di rumah atau juga mungkin di tempat liburan. Tapi yang pasti kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian ya. Kalau keluar rumah patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jauhi kerumunan ya adik-adik. Nah, sekarang kita udah siap dong memulai ibadah kita. Kita buka dengan berdoa. Selamat hari Minggu Cici, Koko, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita beribadah, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami untuk beribadah. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Iya, kita sudah siap dong memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus mengasihi aku. Benar ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Kita adalah kesayangannya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita ya adik-adik. Kita mau nyanyi satu kali lagi. Tambah semangat, pakai gerakannya ya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Kasihnya padaku tak pernah berubah. Cintanya padaku ku rasakan sungguh. Kasihnya padaku tinggi dalam besar. Cintanya padaku untuk selamanya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku, Yesus menyayangi aku. Ku disebut kesayangannya. Yesus mengasihi aku. Iya, Tuhan sangat mengasihi kita, maka layaklah kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satu
ciri kita mengasihi orang lain adalah dengan cara memaafkan kesalahan orang lain sama kita. Jadi kasih itu bukan cuma sayang-sayangan aja, tapi bisa mengampuni, bisa memaafkan kesalahan orang lain sama kita. Itu juga termasuk dalam kasih, karena Tuhan juga karena mengasihi kita, Dia mengampuni dosa kita, dosa adik-adik, dosa cici juga. Makanya kita harus mau memaafkan orang yang bersalah sama kita. Kita nyanyi, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Iya, memaafkan itu gak cuma 3 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali, tapi 70 kali 7 kali ya adik-adik. Kita mau belajar memaafkan orang-orang yang bersalah sama kita ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Mau dong belajar memaafkan? Walaupun susah ya, kita belajar bareng-bareng ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Segenap hatimu, segenap hatimu. Iya, Tuhan mau kita memaafkan orang yang bersalah sama kita. Nggak usah dihitung-hitung udah berapa kali, tapi kita maafin terus, karena Tuhan juga begitu sama kita ya adik-adik. Biarlah Tuhan memberi hati kita penuh dengan sukacita, karena kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus, ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita.
dalam hati kita ya adik-adik. Dan biarlah hati kita sama seperti hatinya Tuhan, mengasihi orang-orang, mengasihi jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa berharga ya adik-adik. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini nih ceritanya nih, Cici kasih bocoran sedikit nih. Ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang patut diteladani sama adik-adik, karena mampu sanggup memaafkan orang yang udah jahatin dia. Wah, siapakah dia? Penasaran? Duduk yang manis, dengerin ceritanya ya adik-adik. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Tuhan, berikan hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan, memiliki hati seperti hatimu Bapa. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada hari ini yang telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan melalui hamba-Nya. Berbicaralah kepada kami dan ajar kami ya Roh Kudus selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah siapkan Alkitab kalian bersama-sama dengan kalian? Oke, good. Oke, nah hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab adik-adik. Dia seorang yang masih muda, tetapi dia memiliki hati yang luar biasa. Dia memiliki sikap hati yang ramah dan juga dia memiliki sikap hati yang mau mengampuni adik-adik. Nah, mungkin adik-adik ada gambaran nggak nih kira-kira kalau misalnya adik-adik tebak siapa ya kira-kira ya tokoh Alkitab, seorang yang masih muda
Dia memiliki hati yang mau mengampuni dan juga dia bersikap ramah kepada orang yang sudah menyakiti dia. Oke, coba adik-adik pikirin dulu, coba nih Cici kasih waktu sebentar. Kira-kira siapa ya tokoh Alkitab yang kita mau dengar ceritanya hari ini? Udah tahu? Oke, nah buat adik-adik yang tadi nebak tokoh Alkitabnya namanya Yusuf, yes, betul. 100 buat adik-adik. Ya, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Yusuf. Nah, adik-adik mungkin kan di minggu-minggu sebelumnya adik-adik udah dengar gitu ya cerita tentang Yusuf ini, bagaimana Yusuf ini karena dia disayang sama papahnya, karena dia disayang sama Yakub, saudara-saudaranya yang lain iri sama Yusuf gitu, sampai akhirnya Yusuf dimasukin ke dalam sumur, lalu dia juga dijual sama saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia juga tinggal di Mesir, dan di Mesir juga dia bekerja sebagai budak, dan setelah itu juga dia harus dipenjara adik-adik. Nah, tapi karena Yusuf ini memiliki sikap hati yang baik, karena dia juga seorang anak yang mengasihi Tuhan, maka kita juga dengar gitu bahwa Tuhan memberkati kehidupannya Yusuf gitu. Apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Nah, sampai pada akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, hari ini kita akan dengar ceritanya bagaimana Yusuf kembali bertemu sama saudara-saudaranya setelah sekian lama mereka berpisah. Nah, yuk sama-sama kita dengerin firman Tuhan kita hari ini. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Kejadian 43 sampai 45. Hebat sekali kelaparan yang terjadi di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf habis untuk dimakan, maka berkatalah Yakub kepada anak-anaknya untuk mereka kembali pergi ke Mesir membeli gandum, dan agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Tetapi Yehuda menjawab bahwa orang Mesir itu telah berpesan kepada kami agar membawa Benyamin berserta dengan kami apabila kami kembali ke sana untuk membeli gandum. Lalu Yakub berkata, jika memang demikian, bersiaplah, bawalah hasil terbaik dari negeri ini, uang 2 kali lipat, dan adikmu Benyamin berserta dengan engkau. Lalu mereka pergi bersiap-siap dan mereka kembali ke Mesir. Setibanya mereka di Mesir, mereka kembali menuju ke rumah Yusuf. Dan ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan saudaranya yang lain, ia segera masuk ke dalam kamarnya. Dan ia menangis karena sudah lama ia tidak bertemu dengan adiknya. Yusuf memanggil kepala rumahnya dan meminta agar ia membawa masuk orang tersebut. Dan Yusuf bilang kalau ia akan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu kepala rumahnya membawa saudara-saudara Yusuf masuk ke dalam. Mereka minum dan bersukaria bersama-sama. Sesudah makan, ia memerintahkan kepala rumahnya agar mengisi karung saudara-saudaranya dengan gandum dan dengan uang juga. Dan ia juga berpesan agar menaruh piala perak dan gandum di dalam karung anak yang terkecil, yaitu karung milik Benyamin. Keesokan harinya, saudara-saudara Yusuf berkemas. Mereka bersiap-siap untuk kembali ke Kanaan. Mereka menaikkan karung-karung tersebut ke keledainya. Lalu mereka berjalan pulang menuju ke Kanaan. Tetapi belum jauh mereka pergi, Yusuf memerintahkan kepala rumahnya untuk mengejar mereka. Dan mereka pergi untuk mengejar saudara-saudara Yusuf. Lalu mereka memeriksa karung-karungnya untuk mencari piala perak milik Yusuf. Mereka menemukan piala perak tersebut di karung milik kepunyaan Benyamin. Lalu mereka membawa saudara-saudara Yusuf kembali ke kota. Setibanya di kota, Yusuf berkata kepada mereka bahwa terhadap siapa yang ditemukan piala perak tersebut berada, maka ia akan menjadi budaknya. Tetapi kakak Yusuf berkata kepada Yusuf bahwa ayahnya sangat mengasihi Benyamin, dan apabila mereka tidak membawa Benyamin pulang bersama-sama dengan mereka, maka pasti hal buruk akan menimpa kepada ayah mereka. Mendengar hal tersebut, Yusuf tidak lagi sanggup menahan hatinya. Ia di depan semua orang dan saudara-saudaranya ia berkata, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir.
Menangislah ia keras-keras. Lalu saudara-saudaranya pun menghampiri Yusuf. Lalu mereka berpelukan dan Yusuf mencium mereka satu persatu. Yusuf berkata kepada mereka, "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku untuk mendahului kamu." Ketika Raja Firaun di istana mendengar kabar mengenai kedatangan saudara-saudara Yusuf, ia menerima hal tersebut dengan baik. Lalu Firaun berkata kepada saudara-saudara Yusuf, "Bawalah kereta dari tanah Mesir ini untuk istri dan anak-anakmu, dan bawalah ayahmu berserta dengan kamu ke tanah Mesir ini. Aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf menyiapkan kereta dan bekal di jalan untuk saudara-saudaranya. Lalu mereka kembali berjalan ke tanah Kanaan. Setibanya di Kanaan, saudara-saudaranya menceritakan kepada Yakub mengenai Yusuf yang masih hidup dan telah menjadi penguasa di Mesir. Ia menyampaikan segala perkataan Yusuf kepada mereka dan juga pesan agar membawa Yakub untuk datang ke Mesir. Lalu ketika ia melihat kereta yang dikirimkan Yusuf untuknya, maka bangkitlah semangat hidup Yakub, dan dia berkata bahwa ia akan pergi menemui Yusuf sebelum ia meninggal. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi sudah didengar, dari video yang juga tadi sudah kalian lihat, kita bisa belajar bagaimana kehidupan seorang Yusuf yang luar biasa ya adik-adik ya. Walaupun dia sudah disakiti sedemikian rupa gitu sama kakak-kakaknya gitu ya, dia sudah banyak mengalami kejadian-kejadian yang gak enak di dalam kehidupannya, tetapi ketika dia punya kesempatan untuk dia ketemu sama saudara-saudaranya lagi, dia sama sekali gak kepikiran adik-adik buat balas dendam gitu, tetapi sebaliknya itu Yusuf melakukan hal yang baik kepada saudara-saudaranya yang juga kepada ayahnya. Nah adik-adik, mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik juga gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali juga ada orang-orang gitu, mungkin ada di sekeliling adik-adik gitu yang bersikap tidak baik sama adik-adik gitu, bersikap tidak adil sama adik-adik, ataupun mungkin mengecewakan hatinya adik-adik gitu ya, walaupun mungkin mereka juga nggak bermaksud untuk sengaja melakukan itu terhadap adik-adik gitu, tetapi mungkin adik-adik merasa kalau adik-adik kecewa gitu dengan perbuatan mereka, atau mungkin ada juga gitu teman-teman adik-adik mungkin yang bersikap iseng sama adik-adik ataupun nakal gitu, mungkin menyakiti adik-adik gitu ya, mungkin ya nggak sengaja mungkin ketendang, atau mungkin juga nggak sengaja adik-adik mungkin marahin adik-adik gitu ya, ataupun mungkin nggak sengaja gitu mungkin menjatuhkan mainan adik-adik sehingga itu rusak. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik bisa belajar dari cerita Yusuf hari ini gitu, walaupun disakiti, Yusuf nggak balas dendam. Nah, gimana dengan adik-adik sekalian? Itu ketika ada orang yang mungkin dengan perkataannya menyakiti hati adik-adik, ataupun ada perbuatan yang mungkin yang melukai adik-adik gitu, apakah adik-adik bisa belajar gitu untuk tetap baik sama teman adik-adik yang melakukan hal itu gitu, ataupun apakah adik-adik menyimpan gitu kemarahan di dalam hati, ataukah adik-adik memilih untuk mengampuni orang tersebut, untuk mengampuni teman-teman adik-adik tersebut? Ayo, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita mau mengampuni orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita gitu ya, atau dengan perbuatan yang mungkin melukai kita gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita gitu bahwa ketika kita mau mengampuni, ketika kita tetap bisa bersikap baik sama orang yang mungkin bersikap tidak baik sama kita, maka kita akan melihat ya bahwa kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita gitu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita juga gitu, untuk kita juga bisa belajar mengasihi orang-orang yang mungkin tidak baik sama kita ya. Dan percayalah adik-adik, ketika kita belajar untuk kita mengasihi, ketika kita belajar untuk kita bisa ramah sama orang-orang yang mungkin nggak baik sama kita, ketika kita belajar untuk kita mengampuni orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita dan membuat kita marah, membuat kita kesel, nah kita akan melihat ya, ketika kita bisa melakukan itu semua, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita, dan Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan kita, sama seperti apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya Yusuf. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Efesus 4
ketika adik-adik mau marah, ketika adik-adik kesel gitu ya, ketika adik-adik gak bisa mengampuni, ingat apa yang sudah firman Tuhan sampaikan hari ini. Ingat ya dengan ayat hafalan kalian hari ini, ya, bahwa kita harus ramah dan kita juga saling mengampuni. Oke adik-adik, ya sebelum kita akhiri, kita mau berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Ikuti Cici Rizka berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar untuk kami bisa menjadi Yusuf Tuhan. Kami mau belajar untuk kami bisa Tuhan tetap bersikap baik, tetap bersikap ramah Tuhan kepada teman-teman kami maupun orang-orang Tuhan yang mungkin menyakiti hati kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk mengampuni Tuhan kepada mereka Tuhan yang berbuat salah kepada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang ramah. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tidak menyimpan dendam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biar itu akan terus kami ingat, dan Tuhan juga tolong kami untuk kami juga bisa Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan buat keluarga kami Tuhan, buat papa mama kami, juga buat teman-teman kami Tuhan, buat keluarga kami yang lain. Kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan juga akan tolong mereka, biar Tuhan juga akan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, Cici juga mau ingetin program ajak teman untuk mengikuti ibadah online Life Kids. Nah, teman yang diajak di sini adalah Oikos adik-adik yang sudah terdaftar di dalam kartu Oikos. Jadi, untuk yang belum mengisi, yuk diisi segera dan minta linknya ke guru kelas masing-masing ya. Adik-adik, minggu ini kita juga ada games berhadiah. Nah, nanti soalnya akan di-share di WA grup kelas masing-masing serentak pukul 10.30. Untuk jawaban bisa dikirim ke WA yang ada di bawah ini. Adik-adik, jawaban maksimal dikirimkan pukul 12 siang ya, jadi jangan sampai kelewat. Nah, sekian info untuk minggu ini. See you next week. God bless you.